Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di ujung bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan lahir dan batin. Terbukti kita pada hari ini dapat mampu melaksanakan salat Jumat bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Badan kita semua sehat, pikiran kita semua sehat, bahkan hati kita juga senang masuk ke dalam masjid ini. Itu tandanya bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah ini dimuliakan Allah. Kemudian jangan lupa salawat kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan itu akan memberikan syafaat kepada kita kelak kalau seandainya nanti amalan kita tidak utuh, tidak penuh, maka dipenuhkan oleh syafaat dari Rasulullah SAW. Itulah salah satu di antara manfaat kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, besok pagi itu insya Allah kita akan mengadakan Idul Fitri. Ada tradisi di kita ini adalah pulang kampung. Ada yang saudara kita sudah balik dari 3 hari yang lalu, ada yang 2 hari yang lalu, ada yang seminggu yang lalu. Sebenarnya balik kampung ini bukanlah tradisi, tetapi itu adalah sunnatullah. Sunnatullah artinya adalah hukum alam yang ditetapkan kepada kita. Kenapa? Setiap kali manusia dilahirkan itu, dilahirkan di mana dia ditempatkan, tanah tempat kelahiran akan selalu memanggil untuk balik ke sana. Walaupun gak ada ongkos, walaupun bagaimanapun tetap balik. Itulah kehebatan tanah leluhur yang akan memanggil kita. Dari itu maka orang balik kampung karena dipanggil oleh tanah leluhurnya. Kemudian besok itu kita ini juga akan balik ke tanah, karena kita ini berasal dari tanah. Tidak ada orang yang tidak akan balik ke sana. Pasti badan kita, fisik kita ini nanti akan dipendam, ditanam di tanah, karena kita berasal dari tanah. Maka setiap kali asal itu akan memanggil kita untuk kembali kepadanya, kembali ke pangkuannya. Kemudian secara jiwa, secara roh kita ini berasal dari Allah, maka tentu kita juga akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan balik kita. Maka besok itu kita akan mengadakan Idul Fitri. Id itu artinya kembali, fitri itu artinya fitrah. Fitrah itu artinya suci. Dalam hadis dikatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawa ayyuhawwidan aw yunassiran aw yumajjisan. Seluruh namanya anak itu lahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Bapaknya atau lingkungannya lah yang membuat dia menjadi rusak atau menjadi berdosa. Artinya bahwa hadis ini menyatakan kita ini sebenarnya adalah suci, bersih, fitrah. Karena kita berasal, kampung kita aslinya itu bukan di neraka, tetapi di surga. Kita ini asli penduduk surga, bukan penduduk neraka.
Kalau kita menempati neraka, itu satu kecelakaan, satu musibah bagi kita. Aslinya kita akan balik besok itu adalah ke surga. Fitrah kita suci, bersih. Maka besok itu kita akan disucikan atau kembali kepada kesucian kita. Tetapi kenapa kenyataannya kita sekarang ini menjadi kotor? Itu yang bilang hadis tadi. Lingkunganlah yang membuat kita berubah dari suci berubah menjadi kotor. Siapa itu yang buat kita kotor? Lingkungan, keluarga, bahkan bisa istri kita, bisa suami kita, bisa anak kita. Karena kata Allah dalam Quran surah An-Nas itu, minal jinnati wan nas. Jin itu bisa menggoda orang, bahkan manusia juga bisa menggoda kita untuk menjadi celaka dan tidak lagi suci dalam hati atau dalam ruh kita. Karena itu yang membuat kita. Maka coba kalau kita perhatikan surat Al-Lahab itu, Abu Lahab itu bisa celaka itu lantaran istrinya. Wa mra'atu hammalatal hatab. Istrinya membawa kayu bakar dalam rumah itu sebagai kompornya. Maka jadi amarah dia, jadi ngamuk dia, karena istrinya sebagai provokator, sebagai kompor dalam rumah tangga itu. Maka istri bisa jadi setan, anak bisa jadi setan. Maka itu yang buat kita menjadi celaka. Oleh karena itu, 1 bulan kita digembleng oleh Allah di bulan Ramadan itu adalah dalam rangka untuk mengembalikan posisi awal kita sebagai manusia yang fitrah, suci. Suci apa ya? Suci hatinya, suci pikirannya, suci dalam hal semuanya, suci badan. Maka kita dilatih di bulan Ramadan tuh. Perhatikan apa yang kita dilatihnya. Rajin untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang sebelum puasa sembahyang kita mungkin tak jelas, mungkin tak pernah ke masjid. Tapi datangnya Ramadan itu membuat kita menjadi rajin untuk sholat taraweh, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, dan sholat yang lain. Kita menjadi rajin tadarus Al-Quran, kemudian rajin bersedekah, kita keluarkan zakat, kita keluarkan sedekah. Itu semua adalah latihan untuk jadi orang baik. Kita dilatih itu semua selama 1 bulan, kita dilatih. Karena apa? Inti dari puasa itu adalah mengembalikan kita untuk menjadi fitrah, yang bahasa kata kuncinya adalah akhlakul karimah, untuk membentuk kita menjadi berakhlakul karimah. Maka orang dalam berpuasa itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri ini adalah salah satu bentuk pembentukan akhlakul karimah. Karena manusia ini tidak bisa mengendalikan diri. Oleh karena itu puasa ajarkan bagaimana kita mengendalikan diri kita agar menjadi baik. Sebab kita ini kadang rusaknya kita ini, hancurnya kehidupan kita ini, karena kita tidak bisa kendalikan diri kita. Maka coba lihat saudara-saudara kita, hancur masa depannya, hancur hidupnya, hancur rumah tangganya, hancur kehormatannya, gara-gara nafsu dan hawa nafsu yang tidak pernah dikendalikan pada dirinya. Maka di bulan Ramadan ini kita disuruh mengendalikan itu semua, agar kita ini kelak kembali kepada fitrah kita suci. Nah besok itu kita kembali kepada suci. Maka disebutlah bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Ramadan itu artinya membakar. Jadi apa yang dibakar? Sifat-sifat keburukan, rakus, tamak, bakhil, itu dibakar. Karena kita biasanya hidup rakus, makan apa saja, semua kita makan, punya orang kita makan, punya kita makan, punya tetangga kita sebat semuanya. Maka di bulan Ramadan Allah suruh kita batasi makan itu. Dibatasi makan itu. Maka kita dilatih. Karena kita ini mau makan saja apa saja. Oleh karena itu kita di bulan Ramadan itu dilatih semuanya untuk menjadi berakhlakul karimah. Dan kemudian kita menjadi Syawal meningkat akhlak kita yang tadi buruk menjadi baik,
Yang tadi kurang sabar menjadi penyabar, yang tadi tidak ikhlas menjadi ikhlas, yang tadi rakus tidak menjadi rakus, yang tadi tamak kurang tamaknya, yang tadi bakhil hilang bakhilnya. Karena di bulan Ramadan kita dilatih untuk bersedekah. Maka kalau seandainya awal bulan Ramadan sampai di ujung bulan Ramadan, kalau dijalankan puasa itu dengan benar, diikuti aturan main dan syariatnya, maka kita akan dapatkan Idul Fitri besok itu. Maka kita menjadi suci bersih, kita terbakar, dosa-dosa kita dibakar oleh Allah, dan kembalilah kita kepada fitrah seperti kita bayi kembali. Itu yang kita pertahankan, dan itulah yang membuat kita nanti dirindukan oleh surga. Maka surga itu akan merindukan orang-orang yang bersih. Kalau seandainya kita mati di ujung bulan Ramadan ini, maka kita sudah insya Allah masuk ke dalam surga, karena kita sudah bersih dibakar. Karena 10 Ramadan terakhir itu adalah pembebasan dari api neraka. Kita bebas semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka akhlak itu menjadi inti kita kali ini, bahwa akhlak itu harga mati bagi kita. Akhlak itu yang buat masa depan kita cerah. Akhlak itu yang buat kita sejahtera. Maka akhlak ini harus menjadi tolak ukur dan harus menjadi tujuan utama dari puasa itu. Kalau seandainya di bulan Syawal perangi kita sama aja dengan sebelum Ramadan kemarin, maka kita tidak sebenarnya masuk ke dalam bulan Syawal, karena kita mengalami kemunduran. Maka yang benar itu kalau besok kita masuk 1 Syawal, peningkatan terjadi pada akhlak kita, peningkatan terjadi pada diri kita, kerajinan tambah, ibadah tambah banyak, kemudian sedekah tambah jadi, tambah bagus, ibadahnya tambah lengkap. Itu namanya apa? Kita meningkat dalam kehidupan. Maka kalau tiap tahun meningkat, maka sempurnalah kita menjadi manusia, dan nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu artinya wafat? Wafat itu artinya adalah penyempurnaan. Karena kita hidup di dunia ini belum sempurna. Maka ketika kita wafat, itu adalah kesempurnaan kita capai nanti di sana. Kita ini adalah sempurna, alam kita adalah di surga sana tempat kita. Insya Allah kita akan kembali ke alam kita, yaitu ke alam surga, Jannatun Naim, dengan syarat kita menjalankan perintah Allah dengan baik untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, dan kita menjadi orang-orang yang beramal saleh. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.